Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di jembatan Cirahong ya, seperti teman-teman lihat, memiliki dua fungsi, atasnya sebagai jembatan kereta api dan bawahnya sebagai jembatan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan roda dua juga mobil, peninggalan Hindia Belanda ya teman-teman semua. Dan di sana di bawahnya adalah Sungai Citandui. Banyak fakta menarik tentang jembatan Cirahong, mulai dari sebagai tempat wisata sampai mistis. Oleh karena itu, simak videonya sampai selesai. Jembatan Cirahong. Pembangunan jembatan Cirahong tidak terlepas dari peran RAA Kusuma Diningrat atau Kangjeng Perbu, Bupati Galuh Ciamis pada tahun 1839 sampai dengan 1886. Kala itu, pemerintah kolonial Belanda sedang membangun jalan kereta api jalur selatan yang melewati Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Banjar, selanjutnya nyambung ke Jawa Tengah. Pembangunan jalur kereta api tersebut selain untuk angkutan massal juga untuk mengangkut hasil bumi dari Priangan, seperti kapas, kopi, kapol, dan lainnya ke Jakarta. Jembatan Cirahong yang berada di Kabupaten Ciamis dan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya ini sangat unik sekali karena memiliki dua fungsi, atasnya sebagai jembatan kereta api dan bawahnya digunakan sebagai jalan untuk kendaraan bermotor, mulai dari mobil sampai kendaraan roda dua yang masuk secara bergantian. Inilah fakta tentang jembatan Cirahong. 1. Tempat wisata. Berada di antara dua bukit di pinggir sungai, menjadikan jembatan Cirahong memiliki keunikan dan keindahan panorama yang indah di sekitarnya. Biasanya pada waktu tertentu, banyak warga yang sengaja berolahraga dengan berjalan kaki menuju ke jembatan sebagai destinasi wisata bagi warga setempat. Yang kedua, tempat kuliner. Di sekitar Cirahong banyak berdiri warung yang menjual makanan. Menunya bervariasi mulai karedok sampai bakar ikan. Dari arah Manonjaya juga banyak dijual buah-buahan, produk setempat seperti salak atau nangka. Yang terakhir adalah mistis. Jembatan Cirahong juga terkenal dengan cerita-cerita seramnya, terutama di malam hari. Karenanya tempat ini beberapa kali dijadikan lokasi syuting acara-acara mistis untuk acara televisi atau perfilman Indonesia. Ketinggian jembatan memiliki tinggi 66 meter. Juga beberapa kali dijadikan tempat untuk bunuh diri dengan cara meloncat dari atas jembatan. Itulah beberapa fakta jembatan Cirahong, mulai dari tempat wisata, tempat kuliner, sampai mistis. Seperti kita lihat sama-sama, di depan kendaraan bermotor masuk ke jembatan Cirahong yang bawah ya, karena bawah adalah bagi untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang masuk secara bergantian. Dan masuk juga itu ada pengaturnya ya, warga sekitar mengatur supaya tidak terjadi pasang rok ya, menurut Besunap. Inilah penampakan jembatan Cirahong yang fenomenal, peninggalan zaman Hindia Belanda. Dan sekarang saya akan melanjutkan lagi ya tentang mistis jembatan Cirahong sesuai sumber yang saya dapatkan. Ini hanya sebagai pengetahuan saja untuk teman-teman semua, mau percaya atau enggak itu tergantung ya, karena ini faktanya jembatan Cirahong sesuai sumber yang saya dapatkan.
Jembatan Cirahong, Ciamis, dan tumbal pengantin baru. Kisah atau cerita mistis mengenai tumbal sepasang pengantin pada proses pembangunan Jembatan Cirahong Ciamis ini sudah banyak diulas di internet. Kisah atau cerita ini ada yang mempercayainya, ada juga yang tidak. Namun, menurut investigasi yang dilakukan tim Kisah Tanah Jawa, saat awal pembangunan Jembatan Cirahong, penunggu Sungai Citanduy meminta tumbal sepasang pengantin baru. Kisahnya berawal dari saat pemerintahan Hindia Belanda berencana membangun sebuah jembatan kereta api yang kini dikenal dengan nama Jembatan Cirahong. Jembatan itu rencananya akan digunakan sebagai sarana transportasi penghubung jalur timur dan selatan. Sukasna. Perwakilan pemerintah Hindia Belanda ketika itu mendatangi Sukasna. Sukasna adalah salah seorang sesepuh desa. Sukasna memberitahu pihak perwakilan pemerintah Hindia Belanda bahwa ada kendala mistis yang akan menghambat pembangunan jembatan. Awalnya apa yang disampaikan Sukasna dianggap angin lalu oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka tidak mau percaya begitu saja, bahkan menganggap Sukasna membual. Hingga akhirnya pembangunan jembatan Cirahong dimulai. Gangguan secara mistis dan di luar nalar mulai dirasakan. Debit air sungai Citanduy sering kali tiba-tiba naik dan banjir. Padahal saat itu tidak ada angin dan tidak ada hujan. Alhasil kondisi itu menghambat proses pembangunan pondasi jembatan. Perwakilan pemerintah Hindia Belanda teringat dengan apa yang disampaikan Sukasna. Akhirnya Sukasna dimintai bantuan untuk melakukan mediasi dengan penunggu Sungai Citanduy. Dari proses mediasi itu terungkap sosok gaib penunggu Sungai Citanduy adalah sepasang siluman ular bernama Akiboh dan Ang dan Nyai Odah. Siluman ular tersebut merasa terganggu dengan aktivitas manusia yang sedang melaksanakan pembangunan jembatan. Kawasan Jembatan Cirahong ini diketahui merupakan tempat tinggal siluman ular bernama Akiboh Ang dan Nyai Odah. Sepasang siluman ular ini pun memberikan syarat jika proses pembangunan jembatan ini ingin berjalan lancar. Akiboh Ang dan Nyai Odah menjamin jembatan Cirahong Ciamis ini akan bertahan sampai ratusan tahun jika persyaratan yang mereka minta dipenuhi, yakni tumbal sepasang pengantin baru berparas cantik dan tampan serta perawan dan perjaka. Tumbal sepasang pengantin baru tersebut rencana akan dijadikan anak angkat oleh Akiboh Ang dan Nyai Odah. Permintaan Akiboh Ang dan Nyai Odah pun disampaikan kepada pihak pemerintahan Hindia Belanda. Gayung bersambut, pemerintah Hindia Belanda mendapatkan informasi adanya buruh pekerja bangunan jembatan Cirahong yang akan menikah dalam waktu dekat. Mereka kemudian membuat rencana untuk menculik pasangan pengantin tersebut. Benar saja, usai melaksanakan akad nikah, para centeng yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Hindia Belanda menculik pengantin baru tersebut. Dalihnya, para centeng ini diperintah pimpinan proyek jembatan untuk menyerahkan hadiah sekaligus menjemput pengantin. Itu kemudian dibawa para centeng ke lokasi pengecoran pondasi jembatan yang berada di tengah-tengah sungai. Sebelum maghrib, ubur rampe serta sesaji sudah dipersiapkan di dasar pondasi. Sembari terikat, pasangan pengantin baru tersebut dipaksa masuk ke dalam lubang pondasi jembatan. Waktu itu, semua pekerja tidak mengetahui keberadaan pengantin. Selanjutnya, para pekerja disuruh lembur untuk pengecoran jembatan. Alasannya mumpung Sungai Citanduy sedang surut. Para pekerja pun memasukkan adonan berisi semen, batu, dan pasir ke dalam lubang pondasi. Jasad sepasang pengantin baru itu kemudian terkubur di bawah pondasi jembatan Cirahong.
Arwah pasangan pengantin tersebut sampai saat ini dipercaya masih terperangkap di alam astral. Arwah mereka menempati pondasi bagian tengah jembatan, sedangkan Aki Bohang dan Nyai Odah mendiami pondasi kiri dan kanan jembatan. Demikiannya sepintas tentang cerita mistis jembatan Cirahong. Ini hanya cerita saja ya, sesuai dengan sumber yang saya dapatkan. Mau percaya atau tidak itu tergantung ya teman-teman semua. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan menunggu kereta api Kuto Jaya Selatan di jembatan Cirahong ini ya. Berarti berada di atas ini, di atas jembatan ya, di atas jembatan kendaraan bermotor. Berarti ada di atasnya ya jembatan Cirahong. Dan saya sekarang sebentar lagi akan pindah ke atas ya. Tetap saksikan sama-sama sampai selesai. Kereta api Kuto Jaya Selatan sudah terlihat dan akan melintasi jembatan kereta api Cirahong berada di Ciamis ini. Kita tunggu saja. Kuto Jaya Selatan, tujuan akhir kira calon berjalan. Demikian perjalanan di hari ini menelusuri jembatan Cirahong, Kabupaten Ciamis, jembatan peninggalan zaman Belanda yang penuh sejarah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hatur nuhun dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.